Pemirsa, kita akan ke top news yang pertama, megatrust meledak. Gempa megatrust menjadi salah satu ancaman bencana alam yang terbesar yang dapat memporak-porandakan sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, Indonesia tercatat memiliki 13 segmen megatrust yang aktif dan berpotensi menimbulkan gempa besar. Ya, salah satu segmen yang paling mengkhawatirkan adalah segmen Enggano. Jika bergerak dan memicu gempa hebat, dampaknya dapat meluas hingga Selat Sunda, baik dari segmen Sumatera maupun Selatan Jawa. Khusus wilayah Selatan Jawa Barat hingga Selat Sunda, energi yang terkunci di zona subduksi di Selatan Jawa terus bertambah seiring dengan waktu. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifa menjelaskan akumulasi energi tersebut suatu saat akan dilepaskan secara mendadak dan memicu gempa yang sangat kuat, bahkan berpotensi mencapai magnitudo 8,7. Guncangan besar tersebut dapat menyebabkan perpindahan kolom air laut dan juga memicu tsunami dengan ketinggian hingga 20 meter. Tsunami diperkirakan berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa, tetapi juga di pesisir Banten dan Lampung, bahkan hingga wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian 1 hingga 1,8 meter. BRIN pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat dampak gempa megatrust dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan sosial ekonomi secara luas. Ya pemirsa, kita beralih ke hot news yang kedua. Kebangkitan gunung berapi di wilayah selatan Iran kembali terdeteksi. Setelah sebelumnya diperkirakan telah punah selama sekitar 710.000 tahun. Temuan ini terungkap dalam penelitian terbaru yang diterbitkan pada 7 Oktober di jurnal Geophysical Research Letters. Penelitian tersebut mencatatkan adanya kenaikan permukaan tanah di dekat puncak Gunung Taftan sekitar 3,5 inci dalam kurun 10 bulan sejak Juli 2023 hingga Mei 2024. Kenaikan tanah ini diindikasikan sebagai dampak meningkatnya tekanan gas di bawah permukaan gunung berapi sekaligus menandakan adanya aktivitas magmatik yang kembali bergerak. Penulis senior studi sekaligus ahli vulkanologi dari Institut Produk Alami dan Agrobiologi Dewan Riset Nasional Spanyol atau INPA-CSIC, Pablo González menyebut temuan ini menunjukkan perlunya pemantauan yang lebih ketat. Sebelumnya Gunung Taftan tidak dianggap berisiko bagi manusia, namun dengan adanya aktivitas terbaru, Taftan dinilai lebih tepat dikategorikan sebagai gunung berapi dorman dibandingkan punah. González menyatakan belum ada alasan untuk khawatir akan letusan dalam waktu dekat. Namun pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan di masa depan. Gunung Taftan merupakan stratovolcano setinggi 3.940 meter di Tenggara Iran dengan sistem hidrotermal aktif serta lubang penghasil sulfur atau fumarol, meski belum ada catatan letusan dalam sejarah manusia. Ya, kita beralih ke hot news yang ketiga, buron asuransi hidup nyaman dan mewah di AS. Kasus asuransi Wana Arta hingga kini belum berakhir. Setidaknya bagi Evelina F. Petrushka masih berstatus buron sejak kasus yang menghebohkan publik pada 2019. Evelina memiliki rekam jejak panjang di industri asuransi nasional dan regional, tercermin dari berbagai posisi strategis yang pernah ia duduki di Asosiasi Industri Asuransi. Berdasarkan informasi perusahaan, pada periode 2001 hingga 2022, Evelina menjabat sebagai Vice Chairman Dewan Asuransi Indonesia, kemudian naik menjadi Chairman pada 2002 hingga 2005, dan pada 2005 Evelina dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI hingga 2011. Sekaligus merangkap juga sebagai Chairman Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia untuk periode 2007 hingga 2008. Karirnya juga meluas ke tingkat regional. Dengan jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN Insurance Council, serta latar belakang pendidikan master dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat. Meski kasusnya telah berlangsung bertahun-tahun, penegak hukum Indonesia bersama dengan Interpol terus memburu Evelina dan keluarganya. Sekretaris NCB Interpol Untung Widiatmoko mengungkapkan, anak Evelina bernama Rezananta Petrushka sempat ditangkap di California namun bebas setelah membayar jaminan. Interpol Indonesia kini berkoordinasi dengan otoritas Amerika Serikat termasuk Department of Homeland Security, ICE, dan FBI untuk menangkap keluarga Petrushka. Di sisi lain, sejumlah korban Wana Arta juga telah melakukan penelusuran mandiri.
bahkan mendatangi kawasan Beverly Hills, California, yang disebut sebagai tempat tinggal Evelina, meski hingga kini keberadaannya belum dapat diverifikasi secara independen. Kita ke hot news yang terakhir, perang tetangga RI. Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja kian mencekam setelah pemerintah kota Aranya Pratet mengeluarkan perintah evakuasi mendesak bagi seluruh warga pada Minggu sore 21 Desember 2024. Langkah ini diambil menyusul laporan adanya serangkaian ledakan besar serta dugaan tembakan senjata berat yang berasal dari wilayah Kamboja. Perintah evakuasi dikeluarkan pada pukul 14.10 waktu setempat. Otoritas sempat meminta warga arah dan daerah sekitarnya segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Bagi warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi, pemerintah menyiapkan armada dan bantuan di Siam Min Plaza untuk membawa pengungsi menuju posko yang telah ditentukan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasen Kongsiri, mengkonfirmasi adanya laporan bahwa pasukan Kamboja menembakkan roket BM-21 ke arah wilayah Aranya Pratet. Karena kawasan tersebut merupakan daerah padat penduduk, evakuasi besar-besaran juga dilakukan guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Saksi mata melaporkan terdengar lebih dari 10 ledakan keras dalam waktu singkat sebelum pukul 2, memicu kepanikan warga, pedagang pasar, hingga pemilik toko yang berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Komando Angkatan Darat Wilayah Pertaba Thailand menyatakan pasukan di bawah Satuan Tugas Burapa tengah melakukan operasi militer terhadap posisi Kamboja di 4 distrik perbatasan, Ta Praya, Kok Song, Araprayatet, dan Klong Hat. Warga dilarang kembali ke rumah dan diminta tetap berada di penampungan hingga situasi dinyatakan aman. Ketegangan ini berakar dari sengketa lama wilayah sekitar Kuil Preah Vier yang kerap memicu konflik bersenjata antara kedua negara.